Assalamualaikum, salam sejahtera. Kembali bersama saya Khairullah Al-Basri di Palanta Amko Channel. Palanta Amko Channel adalah channel yang menghidangkan informasi dan ilmu pengetahuan sesuai ditonton untuk seluruh lapisan masyarakat. Dan bagi yang belum subscribe, silakan di subscribe atau dibagikan ke sosial media Anda, di like dan di komen. Tinggalkan jejak Anda dan kami akan singgah ke channel Anda. Sekian, terima kasih. Puerto del Suspiro del Moro. Ada sebuah tempat di Spanyol yang diberi nama seperti judul konten ini, Puerto del Suspiro del Moro. Di telinga kalimat ini terdengar begitu indah, namun sesungguhnya kisah yang terkandung dalam kalimat ini sungguh pilu. Puerto del Suspiro del Moro berarti nafas terakhir orang Moro, atau terjemahan populernya berbunyi tarikan nafas terakhir seorang Muslim. Buya Hamka dalam ceramah beliau mengartikan Puerto del Suspiro del Moro dengan air mata terakhir seorang raja Muslim. Puerto del Suspiro del Moro adalah nama sebuah tempat, tepatnya sebuah gunung. Tempat ketika rombongan Sultan Muhammad XII, khalifah terakhir Kesultanan Granada Spanyol, berhenti dan melayangkan pandangan sedih ke arah istana Alhambra yang terpaksa ditinggalkannya karena Ratu Isabella dan Raja Ferdinand mengusir mereka. Sultan terakhir itu terpaksa angkat kaki dari istana. Sebelumnya dia diberi pilihan tetap sebagai raja tetapi di bawah telunjuk kafir dan tinggalkan Islam, atau tinggalkan istana Alhambra dan angkat kaki dari Granada. Sultan Abu Abdillah Muhammad memilih daripada jadi raja yang tidak berdaulat, biarlah jadi pengembala kambing di Maghribi. Sultan Abu Abdillah Muhammad atau yang bergelar Sultan Muhammad XII dengan rombongannya berhenti di gunung tersebut ketika berangkat menuju Maghribi. Matanya menerawang, dari pelupuknya menetes air mata penyesalan. Selama 800 tahun Islam memerintah dan melayani Granada, kini dia menjadi orang yang paling bertanggung jawab atas kehancurannya. Ketika menangis di puncak bukit, sang ibu menegurnya, "Kini kau menangis seperti perempuan, padahal kau tidak pernah memberikan perlawanan seperti seorang laki-laki," kata ibunya kepada Sultan. Kemudian rombongan ini menuju Maroko, tempat pembuangan keluarga Sultan. Karena itu tempat rombongan ini berdiri dan menetap untuk terakhir kalinya ke istana Alhambra disebut Puerto del Suspiro del Moro, yang berarti tarikan nafas terakhir seorang Muslim. Kisah ini pernah ditulis oleh Salman Rushdie dalam novelnya berjudul The Moor Last Siege, dan tentu saja Salman Rushdie menulisnya dengan perspektif atau sudut pandangnya sendiri. Pada tanggal 2 Januari 1492, Granada harus diserahkan oleh Sultan Muhammad XII kepada Ratu Isabella dan Raja Ferdinand yang telah menang setelah mengadu domba dua bersaudara, yaitu Sultan Muhammad XII dan abangnya yang dipilih oleh sang ayah untuk menggantikan dan menduduki takhta. Kekuasaan selalu menyimpan 1000 misteri dan segala konspirasi. Lain yang disebut, lain pula yang direncanakan. Lain yang direncanakan, beda pula yang dijelaskan. Ratu Isabella dan Ferdinand yang awalnya seolah-olah berpihak dan akan membantu Sultan Muhammad XII untuk meraih tahta, kini berbalik arah menggulingkannya. Dan segalanya berawal dari rasa kepemilikan atas sebuah klaim kekuasaan. Pengkhianatan Isabella dan Ferdinand sudah terlalu dalam untuk dicarikan penawarnya, apalagi dikalahkan. Betapapun gigihnya pasukan-pasukan Kesultanan Andalusia melakukan perlawanan, kekuasaan Islam yang sudah bertapak lebih dari 800 tahun berakhir dengan menyedihkan. Raja Ferdinand dan Ratu Isabella dari kerajaan yang berbeda sebenarnya, namun mereka begitu bijak dan licik. Mereka berdua menikah dan menyatukan kedua kerajaan mereka untuk menggulingkan
kerajaan Islam. Sementara konspirasi adu domba mereka telah melemahkan kerajaan Islam. Mereka berdua berhasil menangguk di air keruh. Keduanya diberi julukan The Catholic Kings. Hari itu bendera dan panji-panji Kristen dikibarkan di seluruh tembok kota Granada. Gema lonceng terdengar di seluruh penjuru kota. Pasukan Kristen merayakan kemenangannya. The Catholic King mengeluarkan perintah dan memberikan pilihan kepada umat Islam dan Yahudi di wilayah takluknya. Masuk Kristen atau diusir? Faktanya, banyak sekali yang masuk dan memeluk Katolik, kira takut dibunuh. Dan yang selamat melarikan diri dari Andalusia. Sejak saat itu, Eropah menjadi daerah bebas Muslim sampai beberapa abad kemudian. Ratu Isabella yang paling populer ucapannya yang tertulis dalam sejarah, dia mengatakan sampai terbenam kuku kudanya dengan darah orang Islam karena dia telah membunuh lebih 1 juta umat Islam ketika itu. Pada tahun yang sama, 31 Maret, Raja Ferdinand dan Ratu Isabella mengeluarkan perintah pengusiran bagi warga Yahudi. Warga Yahudi diberi 2 pilihan, dibaptis menjadi Kristen atau diusir keluar dari Andalusia sebagaimana umat Islam. Negeri ini selama berpuluh tahun telah menjadi surga bagi orang Yahudi karena di bawah pemerintahan Islam hidup mereka terjamin dan peradaban mereka berkembang. Mereka dilindungi dan diberi kesempatan untuk menjalankan apa yang mereka yakini oleh pemerintah Muslim Andalusia. Setelah keluarnya perintah dari Raja Ferdinand dan Ratu Isabella, mereka terpaksa memilih satu di antara 2, dibaptis atau keluar dari Andalusia. Oke bro, terima kasih kerana telah menonton video ini dari awal sampai akhir. Saya Khairullah Al-Basri, mohon maaf jika bertemu kekurangan-kekurangan atau kejanggalan dari cara saya menyampaikan info ini. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.